Shalom, salam jumpa kembali saudara di channel Teologi Awam. Belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Sekarang kita mau ngobrol santai. Ada yang saya alami yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua tentang bagaimana terkadang orang lain dipakai Tuhan untuk menajamkan kita, meskipun kondisi dan proses itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan kita alami. Tetapi saya belajar, sampai saat ini masih belajar. Masalah belum selesai. Tetapi saya mau membagikan bahwa tidak pernah ada situasi yang menyenangkan bagaimanapun kita mengolahnya, mengusahakannya, bagaimanapun kita berusaha untuk kita mengatur, pasti akan muncul gangguan-gangguan yang kita nggak nganu. Kadang kita nggak menyangka, karena bagaimanapun kita kan manusia, pasti ada pertentangan dengan manusia yang lain. Selera kita beda, otaknya beda, maksud dan tujuan hidupnya pun juga beda. Apalagi juga ada kepentingan di sana. Ya. Seringkali memang situasi yang terjadi di dalam keluarga yang besar justru bukan kehangatan keluarga yang kita rasakan, tetapi pertentangan keluarga yang justru membuat kita jengah, justru membuat kita nggak tahu apa lagi. Karena situasi seperti itu sangat-sangat sering, sangat-sangat mudah muncul, seperti gesekan rumput kering yang membuat nyala api. Seringkali kita meresponnya dengan keras, karena kita berdasarkan pada ini harus gini, ini harus gini, aturannya seperti ini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang sana juga sama, ini harus begini, dengan versi masing-masing, tidak selesai urusannya. Yang lebih tua merasa harus dihargai, yang lebih muda, siapa lo, gitu kan. Responnya akan saling bertentangan. Itu juga yang saya alami. Tidak ada yang namanya, ya karena memang kita memasuki keluarga orang lain, terutama adalah biasanya keluarga besar daripada istri atau suami kita. Kalau keluarga besar kita sendiri biasanya ya pasti ada juga, tetapi biasanya nggak terlalu berat. Karena apa? Karena kita sudah tahu seluk-beluknya sejak kita kecil, ya. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan mengajarkan bahwa memang akan ada seperti itu. Tuhan izinkan untuk menajamkan kita. Tuhan mengizinkan kita mengalaminya untuk pengalaman hidup kita. Tuhan mengizinkan kita kesepian untuk kita sadar bahwa kita punya Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ngedrop, Tuhan mengizinkan kita marah, Tuhan mengizinkan kita emosi. Tuhan izinkan semuanya, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk kita belajar tentang kehidupan.
Tuhan menajamkan kita. Tuhan menajamkan kita melalui hidup, kelakuan orang lain. Tapi bagaimana respon yang benar? Sejujurnya saya sendiri masih bertentangan. Karena respon saya sendiri adalah diam, menghindar. Seperti bacaan hari ini, menghindar. Tetapi dilemanya bahwa Tuhan mengatakan kita harus mengasihi. Tapi bahkan kasih kita pun akan jadi masalah buat mereka. Kita gerak aja salah, nggak gerak salah, semua salah. Masalahnya kadang di situ. Saya masih belajar sampai saat ini, tetapi saya belajar satu hal, bahwa situasi itu diizinkan Tuhan untuk menajamkan kita. Entah apa yang Tuhan mau, tetapi itu bukan situasi hidup dan mati. Itu adalah situasi di mana kita diajar Tuhan untuk mengambil keputusan, diajar Tuhan untuk kita bisa dalam posisi di mana terkadang Tuhan memojokkan kita karena kesombongan kita. Terkadang kita lupa, kita sering mengabaikan Tuhan. Intinya bahwa semua itu menyakitkan tetapi baik bagi kita. Biar kita gak sombong, biar kita ngerti rasanya bahwa kita harus menghargai orang lain. Kita ngerti rasanya tidak dihargai. Agar kita menjadi tidak terlalu mengejar, terlalu tinggi. Agar kita sadar bahwa inilah hidup, seginilah hidup. Hidup saya masih berlanjut ya saudara. Masalah saya juga masih berlanjut. Belum selesai, tetapi puji Tuhan, Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberi istri yang luar biasa. Saya lebih memilih untuk menghadapi situasi seperti ini daripada saya sendirian, tidak ditemani hidup dengan istri saya. Itulah hidup, kita harus ambil keputusan, kita harus memilih. Tuhan ajarkan itu melalui hidup kita. Jangan khawatir saudara, sakit hati segala macam nikmati, tetapi penyalurannya yang benar, curhat sama Tuhan. Kita nggak munafik ya. Yang namanya kita diperlakukan seperti itu pasti marah. Yang namanya kita diperlakukan semena-mena kita pasti marah. Tetapi jangan sampai kita menjadi sama seperti mereka. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mentok-mentok hindarilah. Mereka mau mikir kita musuhi kayak ya whatever, terserah mereka mau mikir kayak gimana. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bisa merespon dengan baik ya puji Tuhan. Tapi kebanyakan orang akan merespon dengan defense. Egonya main jalan duluan. Karena itu kalau buat saya lebih baik undur diri dulu, hindari. Karena bagaimanapun juga kita bukan orang hebat, kita bukan presiden, kita bukan direktur utama, kita hanya orang biasa yang bahkan miskin, yang bahkan ganteng aja tidak. Tapi kita punya Tuhan untuk menata hati kita agar tidak hancur lebur. Jalan keluarnya ada. Kita punya teman curhat yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus. Itu yang orang lain gak punya. Itu yang orang lain tidak menjadi pelajaran hidup, tetapi menjadi trauma hidup. Penyalurannya harus benar saudara. Cari Tuhan dalam masalah yang seperti ini. Kita gak akan kuat sendirian. Kita akan stres, kita akan ngedrak segala macem lah. Kita akan kelayapan mulu pulang malam. Tidak baik.
tapi curhat sama right person, yaitu Tuhan Yesus. Ya, segini aja curhat saya. Semoga berguna buat kawan-kawan yang menghadapi masalah serupa. Bukan untuk membuat kita trauma, bukan untuk membuat kita takut nikah, bukan untuk membuat kita waspada dalam arti yang jelek ya, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa manusia itu hidup dengan masalah, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang akan membantu kita menghadapi masalah. Tuhan tidak akan membuat kita tersingkirkan masalah kita dengan ajaib, tidak. Karena kalau Tuhan mengizinkan masalah itu, Tuhan tahu itu baik buat kita. Kita harus melewatinya dengan sabar, dan kalau nggak kuat, curhat sama Tuhan. Ambaikan tangan, teriak Tuhan Yesus. Ya, terima kasih mau mendengar curhat saya, saudara. Biarlah Tuhan Yesus yang baik tidak kita sia-siakan, tidak kita abaikan. Jangan bodoh. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan mau dibodohi. Sampai jumpa di curhatan berikutnya, entah kapan. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.